Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La quwwata illa billah. Masyaallah, kullu ni'matin min Allah. Masyaallah, kullu billah. Masyaallah, la ilaha illallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih. وَالْخَيْرِنَا سَلَقًا نَاسِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini Allah masih memberkati kita hidup. Allah masih berikan kita iman, Islam, nikmat kesehatan, kemampuan sehingga isinya kita bisa hadir bersama-sama di masjid Baitul ini guna untuk melakukan ibadah salat Jumat. Sebagaimana seperti biasa, sebelum kita melakukan ibadah salat Jumat, izinkanlah kepada kami untuk menyampaikan beberapa buah pengumuman. Pengumuman yang pertama yang bertindak selaku imam khatib pada Jumat 2 tanggal 9 April adalah Kiai Mas Kamil dari Pondok Pesantren Sudolosmo, sedangkan bila Ustaz Junaidi Mas Malik. Pengumuman kedua mengenai laporan keuangan Masjid Baitul Amin. Infak Jumat yang pertama tanggal 2 bulan 4 adalah sebesar 4.14.000 rupiah. Mugi-mugi amal usaha kepada jamaah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah kita bersama-sama membacakan bacaan suatu Fatihah. Yang pertama kita tujukan kepada para muassis sekian Nahdlatul Ulama, yang kedua kepada muassis pendiri Masjid Baitul Amin, yang ketiga kepada para pengurus Masjid Baitul Amin, yang keempat kepada beliau-beliau yang telah memakmurkan Masjid Baitul Amin sejak Masjid Baitul Amin berdiri sampai sekarang ini, yang akan dipimpin oleh Bapak Ketua Kabupaten atau Bapak Semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة الأخوات الأنبياء والمرسلين والأنبياء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والعاملين والمخلصين والزاهدين والملائكة المقربين khususnya dengan sahib wali yang khususnya dengan Isa Fatih Muhammad Sallallahu Alaihi khususnya para muassis Nahdlatul Ulama, khususnya para muassis Masjid Baitul Amin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pendiri Masjid Baitul Amin, khususnya para pengurus Masjid Baitul Amin, khususnya para jemaah yang telah kembali ke rahmat Allah, mudah-mudahan segala amal ibadah yang diterima dan segala kesilapan yang diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikianlah pengumuman yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
حي على الحمد لله الذي أشرقت بنوره مصابيح قلوب أوليائه وانخرقت لهم بتبصيره حجب المكاشفة عن شواهد آلائه فآنسوا بنواذر الفكر في أنوار بهائه موجودا غير معدوم في جميع صنائعه واستسلموا عند تحققهم به إلى ما ضر ونفع من قضائه وتعلقت أسبابهم بسبب منه لا قرر لهم عنه دون لقائه أحمده والحمد غاية من شكر وأذكره ذكرا كثيرا كما أمر وأنزهه عن قول من جحد به وكفر وأسلم لأمره تسليم من ابتلي فصبر ورضي بكل قضائه وقدر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة قامت بها الأدلة وجليت عليها الجبلة محبوا بالبشارة قائلها مدعوا بالخسارة جاهلها وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ألزم بإرساله الحجة وقوم باعتداله المحجة فلم يزل صلى الله عليه وسلم وعلى آله لمن تابعه سراجا وعلى من نازعه عجاجا حتى عاد عذب الكفر أجاجا ودخل الناس في دين الله أفواجا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تكون لأعلى درجة له معراجا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وأطيعوه وأقيموا دينه اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan kepada seluruh yang hadir di majlis ini, kebahagiaan hakiki hanyalah untuk mereka yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, sudah sepatutnya kita bersyukur bahwa kita telah sampai di penghujung bulan Sya'ban dan beberapa hari ke depan kita akan memasuki bulan mulia, bulan suci Ramadan. An Abi Hurairah qala lamma hadara Ramadan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamah tuftahu fihi abwabul jannah wa yughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairum min alfi syahr man khurima khairaha faqad khurim. Abu Hurairah berkata, ketika datang bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh berkah. Di dalamnya Allah mewajibkan kalian berpuasa. Di dalamnya pintu-pintu surga dibuka lebar. Di dalamnya pintu-pintu neraka jahim ditutup rapat. Dan di dalamnya setan-setan dibelenggu. Di dalam Ramadan terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa tidak mendapati malam itu, maka ia telah kehilangan pahala 1000 bulan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Untuk menyongsong keistimewaan Ramadan, kita perlu mempersiapkan diri sebaik mungkin. Untuk meraih segala keberkahan dan kemuliaan Ramadan, kita perlu menata diri dengan sebaik-baiknya.
Ma'asyiral muslimin, manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan dalam bentuk yang terbaik. Ia diciptakan dengan bentuk fisik yang indah, juga diberi perangkat lunak yang sempurna, akal, pikiran, rasa dan karsa atau kehendak. Manusia berbeda dari makhluk Allah lainnya. Malaikat diciptakan hanya memiliki akal tanpa diberi syahwat dan nafsu. Hewan dipegali syahwat sehingga hidupnya hanya mengikuti keinginan kebutuhan badannya, makan, minum, berhubungan badan, dan segala keinginan yang bersifat jasmani. Sementara setan diciptakan oleh Allah hanya dengan bekal nafsu sehingga sepanjang hidupnya selalu ingkar akan nikmat. Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia diciptakan dengan segala yang dikaruniakan kepada malaikat, kepada hewan dan kepada setan. Manusia dikaruniai akal pikiran, dikaruniai syahwat dan pula dikaruniai hawa nafsu. Oleh karenanya kehidupan umat manusia lebih dinamis karena manusia berjuang dalam tarikan antar ketiganya. Satu waktu manusia bisa menjadi seperti malaikat, hanya tunduk dan senantiasa patuh kepada Allah. Tetapi bisa juga seperti hewan, hanya mementingkan keinginan jasmaninya, atau bahkan seperti setan, hanya mengumbar hawa nafsunya, atau seringkali menjadi gabungan dari ketiganya dalam perilaku yang selalu tidak konsisten. Ma'asyiral muslimin, sebagai makhluk ciptaan dalam bentuk yang terbaik, manusia dikaruniai 4 hal sebagai permata bagi dirinya. Al-Imam Al-Ghazali menyatakan perihal ini dalam karyanya Ihya'u Ulumuddin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atu jawahir fi jismi bani Adam yuziluha arba'atu asya. Ammal jawahir fal aqlu wad dinu wal haya'u wal amal salih. Rasulullah bersabda, ada 4 permata dalam tubuh manusia yang dapat hilang karena 4 hal. Permata itu adalah akal, ad-din, agama, al-haya, sifat malu, wal amal as-salih, dan amal yang salih. Akal adalah alat untuk memahami agama. Agama adalah rambu-rambu atau aturan-aturan yang memberikan arah pada jalan hidup manusia. Sifat malu adalah pengendali, dan amal salih adalah buah dari akal yang telah memahami agama dengan pengendali berupa sifat malu. Ma'asyiral muslimin, akal menjadi pemimpin dalam tubuh manusia untuk memahami mana yang hak, mana yang batil, mana yang patut, mana yang tidak, mana yang harus dikerjakan, mana yang harus ditinggalkan. Ibnu Hajar Al-Asqalani mendefinisikan akal sebagai jauharun ruhaniyun khalaqahu Allah Ta'ala muta'allaqan bi badanil insan yu'rafu bihil haq wal batil. Hal esensi yang bersifat ruhani yang diciptakan Allah, yang berada dalam jasad manusia untuk mengetahui yang hak dan yang batil. Permata kedua yang dikaruniakan Allah kepada manusia adalah agama. Agama adalah aturan, norma-norma yang mengarahkan akal manusia untuk menerima hal-hal yang baik, hal-hal yang layak, hal-hal yang pantas. Agama menjadi pedoman bagi manusia untuk menjalani kehidupannya. Akal yang sehat dan selamat akan mengarahkan manusia untuk dapat menerima agama yang hanif, agama yang lurus, yang memberikan tuntunan sempurna, yang menjadikan rasa malu sebagai pengendali, yang memberikan ketenangan lahir dan batin, dan membuahkan kepantasan perilaku. Ma'asyiral muslimin, permata yang ketiga adalah rasa malu. Ibnu Hajar Al-Asqalani membagi sifat malu menjadi 2, yakni hayaun nafsiyun dan hayaun imaniyun. Hayaun nafsiyun
adalah rasa malu yang diberikan Allah kepada setiap manusia. Seperti rasa malu memperlihatkan aurat, rasa malu buang hajat di sembarang tempat, dan sejenisnya. Sifat ini tidak diberikan kepada hewan. Sementara hayaun, sifat ini juga tidak diberikan kepada hewan. Tetapi hayaun imaniyun ayyamna al-mu'min min fi'lil ma'asi khaufan min Allah. Ketika seorang mukmin mampu mencegah dirinya untuk berbuat maksiat karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah hayaun imaniyun, rasa malu yang timbul dari rasa iman. Sifat ini hanya diberikan Allah kepada seorang mukmin yang mampu menggunakan akalnya untuk memahami perintah dan larangan Allah. Maka Rasulullah bersabda, al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Malu untuk berbuat maksiat, malu meninggalkan perintah Allah, malu tidak berbuat baik, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin, permata yang terakhir adalah al-amal as-salih, yakni perbuatan yang patut dan pantas menurut akal dan kaidah agama. Jangan keliru memahami makna amal salih. Amal salih adalah buah dari kemampuan kita memahami agama, menjalankan perintah agama, serta kemampuan kita mengendalikan sikap dalam kehidupan. Itulah amal salih. Banyak orang yang mampu memahami agama, mengerti ilmu agama, tetapi tidak mampu mengendalikan syahwat, tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, sehingga ia tidak memiliki rasa malu, sehingga seringkali ia melakukan sesuatu yang hanya berorientasi pada kebutuhan dirinya sendiri, yang kadang merugikan orang lain. Contoh sederhana dapat kita amati dalam kehidupan sehari-hari, betapa banyak orang yang agamanya mumpuni tetapi tidak mampu mengendalikan diri. Ia menjadikan agama hanya sebagai alat untuk kepentingan duniawinya, hanya sebagai alat untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Maka akibat yang timbul dari itu bukanlah amal solih, tetapi justru maksiat yang samar. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Zahirnya bersolawat, tetapi dalam hatinya bertakabur, tetapi di dalam hatinya berhasud. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin, 4 permata ini masing-masing memiliki virus yang mengancam. Fal ghadab yuzilul aql, wal hasad yuzilud din, wat tama' yuzilul haya, wal ghibah tuzilul amal as-salih. Ghadab, amarah, dapat menghilangkan akal. Iri dan dengki, hasud, dapat menghilangkan agama. Serakah, tamak, dapat menghilangkan sifat malu. Menggunjing, ghibah, ngerasani, dapat menghilangkan amal salih. 4 hal ini marilah kita jauhi dalam rangka menyongsong bulan mulia, bulan suci Ramadan. Marah dapat menghilangkan akal. Semakin marah seseorang, semakin hilang akal sehatnya. Nabi bersabda, ala innal ghadab jamratun tuqadu fi jawfi ibni Adam, ala tarawna ila humrati ainihi wa intifahi awdajihi, fa idza wajada ahadukum shay'an min dhalika fal ard ala inna khairar rijal man kana bati'al ghadab sari'ar ridha. Ingatlah, sesungguhnya kemarahan adalah bara api yang dinyalakan di dalam tubuh anak Adam. Tidakkah kalian melihat merahnya kedua mata, tonjolan ulat leher? Jika salah seorang dari kalian mengalami hal itu, maka kebumilah dan kebumilah. Maksud dari hal ini adalah duduk, jangan berdiri. Ingatlah, sesungguhnya sebaik-baik lelaki adalah orang yang tidak mudah marah dan cepat ridhanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ghadab minasyaitan wa innasyaitan khuliqa minan nar wa innama tudfa'un nar bil ma' fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda.
Dawuh Rasulullah, sesungguhnya ghadab, sesungguhnya marah dari syaitan, dan sesungguhnya syaitan dari api, dan sesungguhnya api akan padam dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawaddo. Ketika kalian marah, maka segeralah berwudu. Semoga kita sekalian diberi kekuatan untuk menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya, diberi ketabahan dalam menghadapi segala rintangan dan cobaan, diberi kemampuan untuk meraih sebanyak mungkin kemuliaan dan keberkahan Ramadan. Semoga Allah selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita, sehat jasmani, sehat ruhani, sehat lahir dan sehat batin, selamat dunia dan akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wat-tini waz-zaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه هو السميع العليم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم رب العالمين. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة لقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين واحذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعد كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلائل والمحن والسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله
Innallaha ya'muruna bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar